Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa kelas 3D, kelompok 13 yang mendapatkan jenis media pembelajaran dalam bentuk monopoli matematika, harap untuk menyimak baik-baik video yang kakak buatkan ini untuk kalian. Semoga ini bisa menjadi gambaran singkat tentang bagaimana kalian harus lakukan nantinya dalam menciptakan karya dalam bentuk monopoli untuk materi complete the grid seperti ini. Nah, kita mulai dengan jenis medianya. Kalian akan membuat monopoli matematika. Buat yang masih belum tahu seperti apa cara bermain monopoli sampai sekarang, kalian bisa googling. Dan permainan ini adalah permainan yang cukup populer. Banyak anak-anak yang memainkannya. Permainan yang berbentuk papan dan di dalamnya ada elemen seperti jalur untuk bergerak, kemudian dadu, kemudian bidak, kartu, dan beberapa jenis kartu juga tersedia di dalam permainan ini. Nah, kita ternyata bisa untuk memodifikasi permainan ini untuk diterapkan ke dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam proses evaluasi. Apa itu proses evaluasi? Proses evaluasi adalah proses di mana kita pengen menguji, pengen mengukur, menilai seberapa jauh sih pemahaman siswa ini terhadap suatu materi yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Jadi permainan ini digunakan itu bukan pada awal, melainkan di akhir, setelah kita mengajarkan materi tersebut. Nah, apa yang terjadi di lapangan, seringkali guru dalam proses mengevaluasi siswa, seringkali hanya menggunakan, ya kita semua pernah merasakan lah, metode evaluasi yang membosankan, yang hanya menggunakan kertas yang berisi sekumpulan soal, kadang bentuknya esai, kadang bentuknya pilihan ganda, dan metode evaluasi seperti itu kan seringkali tidak fun buat siswa, tidak menyenangkan buat mereka. Mereka seperti terasa sedang diuji. Nah, kita bisa mengemas cara menguji tersebut bukan dalam bentuk yang membosankan seperti itu, tapi dalam bentuk permainan. Dan salah satu permainan yang cukup populer adalah monopoli, yang bisa dimainkan oleh semua kalangan. Dan seolah-olah mereka tidak merasa sedang diuji, tapi sedang di-challenge melalui permainan monopoli ini. Nah, itu jadi gambaran singkat tentang mengapa ini menarik untuk kita terapkan nantinya. Dan warna identitas, hijau putih atau apapun warna, terserah kalian untuk dijadikan sebagai ciri khas dari monopoli yang akan kalian ciptakan nantinya. Materinya adalah materi soal psikotes ya, khususnya untuk kategori non-verbal reasoning. Nah, di dalam non-verbal reasoning itu ada banyak lagi contoh tipe soal, dan khusus untuk kelompok ini tipenya adalah tipe complete the grid. Complete the grid itu artinya menyempurnakan sekumpulan kotak. Nanti akan kakak jelaskan contoh soalnya. Nah, warna identitas terserah kalian. Yang penting beda sama kelompok yang lainnya. Itu bebas kalian kreasikan sesuai dengan kreativitasnya. Apa yang menjadi ciri khas kelompok kalian yang membedakannya dengan kelompok lain untuk materi monopoli ini dalam satu kelas 3D ini. Nah, jumlah kartu idealnya ada 10 kartu action card. Kartu action card itu adalah kartu aksi, di mana ada perintah-perintah tertentu yang harus dilakukan oleh siswa ketika mereka mengambil kartu tersebut. Misalnya seperti ketika ada siswa yang mengambil kartu action card, perintahnya adalah ulangi kocok dadu, atau ambil uang 2000 ke teman sebelum kamu, atau putar balik alur monopolinya yang tadinya searah jarum jam jadi berbalik arah jarum jam. Nah, action card itu mirip-mirip kayak kartu aksi di Uno, kayak plus 4, plus 2, atau putar balik, atau skip. Nah, hal yang seperti itu bisa kita kombinasikan juga dengan monopoli versi kita. Nah, ada juga challenge card. Apa itu challenge card? Challenge card itu kartu misteri yang tanda tanya ini. Action card tadi kartu aksi, challenge card itu kartu misteri. Apa itu kartu misteri? Kartu misteri adalah kartu soalnya. Jadi di kartu soal ini kita akan mendesain masing-masing soal per kartu. Jadi total ada 15 soal ya.
Dan ada 10 kartu punishment. Apa itu punishment? Yaitu hukuman. Dan hukumannya kakak nanti akan contohkan contoh hukuman yang juga masih dalam konteks edukasi, seperti hukuman kalau siswa tidak bisa jawab soal itu, mereka harus baca surah Al-Ikhlas misalnya, atau ayat kursi, atau Al-Fatihah, atau dalam konteks nasionalisme bisa disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya atau membaca Pancasila. Nah, sehingga jenis hukumannya juga tetap hukuman yang mendidik. Itu 3 jenis kartu yang ada dalam monopoli kita. Yang pertama tadi kartu aksi, berfungsi untuk merubah jalannya permainan dengan melakukan perintah aksi tertentu. Kemudian ada challenge card. Challenge card ini adalah kartu soalnya. Kemudian ada kartu punishment, yaitu hukumannya. Ukuran papan kita bisa menggunakan ukuran 20 x 20 cm atau 32 x 32 cm. Nanti kita akan lihat. Logo dan nama permainan ini kalian bisa tetapkan juga. Mau pakai nama sesuai materinya juga boleh. Materinya ini kan Complete the Grid, berarti nama monopolinya adalah Monopoly Complete the Grid. Itu juga boleh. Kalau kalian punya nama sendiri juga silakan. Dan kakak juga sudah menyiapkan contoh monopoli ini di Google Drive. Ini dalam bentuk file CorelDRAW. Kalian bisa lihat contohnya, nanti akan kakak tunjukkan. Ya, materi untuk media pembelajaran ini adalah salah satu tipe soal psikotes ya, Complete the Grid. Semua kelompok di kelas 3D ini memiliki tipe yang sama, yaitu monopoli. Dan yang membedakan dari setiap kelompok adalah warna identitasnya, kemudian logo action card, challenge card, sama punishment-nya beda-beda. Tiap materinya beda-beda. Kalau mau bedakan jenis hukumannya juga silakan. Kalian bebas mengkreasikan aturan main dari permainan ini. Misalnya, pemenang itu ditentukan misalnya berdasarkan jumlah uang terbanyak. Karena monopoli kan juga ada uangnya juga. Ada uang mainan dan ada guru yang berperan sebagai banknya nanti, yang tempat untuk menyimpan uang kas dari permainan ini. Nah, siswa yang mencapai nominal tertentu, misalnya siswa yang paling cepat mendapatkan 1 juta rupiah, itulah pemenangnya, itu juga boleh. Atau pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang paling banyak menyelesaikan action card atau kartu apa, bukan action card, challenge card, kartu misteri. Siapa yang paling banyak menjawab soal, dialah pemenangnya. Nah, itu juga boleh. Atau metode penentuan pemenang lain misalnya ditentukan berdasarkan siapa yang paling cepat melalui 5 putaran. Monopoli ini kan melingkar nih jalur bermainnya. Nah, setiap dia melewati 5 kali putaran ini, maka dia pemenangnya. Itu juga boleh kalian jadikan sebagai aturan. Jadi terserah kalian menentukan siapa pemenang berdasarkan apa. Itu silakan berkreasi. Nah, itu untuk panduannya. Selengkapnya nanti akan kakak jelaskan di pertemuan offline seperti apa rincian dari produk yang akan kalian kembangkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya, yaitu non-verbal reasoning untuk materi Complete the Grid. Mungkin kalian bingung dari tadi, apa sih artinya Complete the Grid itu, Kak? Ini contoh-contoh beberapa soalnya dalam bentuk PDF dan dalam bentuk screenshot kakak berikan ke kalian agar kalian punya gambaran seperti apa itu soal Complete the Grid. Nah, di sini kalian bisa melihat ada satu grid atau satu kotak yang ukurannya 2x2 dan ada satu kotak yang kosong tuh yang harus diisi. Dan kita tidak tahu kotak mana yang paling cocok untuk mengisi yang ini. Sehingga siswa harus memilih di antara A, B, C, D, dan E mana yang paling tepat untuk mengisi kekosongan itu. Jadi soalnya dalam bentuk pilihan ganda ya. Kita bisa memanfaatkan soal ini untuk dikemas dalam bentuk kartu dan meminta mereka untuk menyelesaikannya.
Nah, ini dalam bentuk PDF, kakak berikan 6 contoh soal. Ada juga yang dalam bentuk gambar. Nah, ini contoh yang dalam bentuk gambar. Kalian bisa lihat di sini, kakak zoom dulu. Oke. Nih, contoh soalnya nih. Complete the grid. Bentuk apa yang paling cocok untuk kita masukkan ke sana? Oke. Yang ini ya. Bentuk apa yang paling cocok? Jawabannya adalah yang C. Karena bentuk yang memenuhi adalah bentuk yang kiri itu besar, yang kanan itu diperkecil. Sisanya kalian bisa menjawab sendiri untuk nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa screenshot lain juga yang kakak lampirkan di dalam Google Drive-nya. Nah, ini tampilan yang kakak berikan sebagai contoh dari monopoli kalian nanti. Ini misalnya warna identitasnya adalah biru tua dan bagian tengahnya ini Tosca. Kalian bisa bebas menggantinya. Ada teks monopoli complete the grid dan ada keterangan kelompok berapa, kelas berapa. Nah, icon-icon ini juga bisa kalian ganti sendiri. Tempat kartu hukuman ini kan kakak pakai icon tanda silang warna merah. Tempat kartu misteri kakak pakai icon tanda tanya warna hijau, sama kartu aksi pakai tanda seru warna kuning. Kalian juga bisa ganti warnanya dan iconnya. Nah, ada juga dalam bentuk Corel Draw, nanti kalian bisa edit ya. Serta ada perlengkapannya di sini untuk jenis-jenis kartu aksi dan kartu monopoli. Kalian bisa buka sendiri, dan dalam kelompok ini kalian bisa bekerja sama. Nanti ada yang tugasnya untuk ngedit, yang di screenshot ini bisa langsung kalian pakai contoh soal dari screenshot, atau PDF ini juga boleh. Kalian mau bikin sendiri juga boleh, terserah. Dan mau dibikin dalam bentuk kartu, mau dibikin dalam bentuk gulungan, soalnya itu terserah kalian juga. Dan juga bagi-bagi tugas nanti ya, ada yang ngedesain, ada yang bertugas ngotak-ngatik soalnya, ada yang bertugas mencetak juga nanti di ruang workshop kalau misalnya udah jadi sebelum presentasi. Kenapa? Karena di akhir nanti kalian akan mempresentasikan produknya ini di depan dosen tadris matematika, mungkin nanti Pak Malik atau Pak Habib, dan kalian jelaskan nanti kenapa media ini penting, kemudian bagaimana cara bermainnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, kenapa menggunakan soal tipe seperti ini. Kalian bisa menjelaskannya secara singkat nanti di hadapan mahasiswa dan di depan dosennya. Sehingga harapannya melalui workshop ini kalian bisa menciptakan karya, dan inilah karya untuk kelompok 13, yaitu monopoli complete the grid. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih dibingungkan terkait penjelasan kakak ini, kalian bisa bertanya di grup. Semoga bisa dikembangkan produk ini. Sampai jumpa di tahap development part 1 dan part 2 ya. Ada 2 minggu buat kalian untuk mengembangkan produk ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.